Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Record of Ragnarok, pertarungan antara Odin melawan Sakata Kintoki. Di pembahasan sebelumnya berakhir dengan sebuah flashback di mana para dewa baru hidup dalam kebohongan atau ketidaktahuan tentang sejarah asli penciptaan dunia, karena mereka hanya diajarkan versi sejarah yang sudah dirubah. Lalu singkat cerita mulai mengenalkan masa lalu dari Felk, seorang bocah polos yang sebenarnya adalah identitas masa kecil dari Odin yang saat ini bertarung melawan Sakata Kintoki. Cerita sebelumnya menekankan sebuah ironi yang menyedihkan. Tragedi besar yang akan menimpa dunia mitologi seperti Ragnarok tidak disebabkan oleh sebuah kejahatan, melainkan bermula dari hati yang murni dan kekaguman seorang anak kecil yaitu Felk terhadap pencipta Gleipnir yaitu Golnir. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di tengah desa Golnir yang tersembunyi, sebuah benda pusaka bernama Jotun Spegel terpasang kokoh di atap kuil, memancarkan kubah cahaya raksasa yang melindungi seluruh desa. Berkat perisai ini, para pengikut dewa penemu agung yaitu Golnir menikmati kedamaian panjang, terisolasi sepenuhnya dari dunia luar yang berbahaya. Di dalam sebuah rumah sederhana, Veldis atau murid terakhir dari generasi pengikut Golnir terbaring lemah. Felk, seorang pemuda yang sangat menyayanginya, duduk di sisi tempat tidurnya dengan cemas. Meski dalam kondisi kritis, Veldis tersenyum dan memuji Felk yang selama ini sering menyelundupkan minuman keras untuknya. Dengan tangan gemetar, Veldis melepas kalung yang ia kenakan. Kalung itu adalah Gungnir, jimat keberuntungan yang dibuat oleh Dewa Golnir dari ranting pohon dunia. Veldis mengalungkannya ke leher Felk, memberikan harta paling berharganya itu sebagai tanda perlindungan. Felk menangis, memohon agar Veldis tidak mati. Veldis mengacak-ngacak rambut Felk dengan penuh kasih sayang, meyakinkannya bahwa ia belum akan pergi atau mati. Malam harinya setelah Felk pulang, Veldis berbicara serius dengan Saga, pemimpin generasi penerus desa. Veldis membuka perban di tangan kanannya, memperlihatkan kulit yang retak dan hancur. Ternyata perisai Jotun Spegel membutuhkan tumbal. Seseorang harus terus-menerus mengalirkan nyawa mereka sebagai sumber tenaga. Selama ini Veldislah yang menanggung beban itu, dan kini giliran Saga untuk melanjutkan pengorbanan tersebut. Damai ini melampaui impian terliar kita, kata Veldis. Namun ia memiliki satu penyesalan. Mereka tidak bisa menyebarkan sejarah asli dunia yang diwariskan Golnir karena ancaman dewa-dewa primordial di luar sana. Sebelum terlambat, Veldis memberitahu Saga mantra rahasia untuk mematikan Jotun Spegel. Tanpa mereka sadari, Felk sedang bersembunyi di balik jendela, mendengar semuanya sambil menahan tangis. Hatinya hancur mengetahui Veldis sekarat demi melindungi desa. Namun sebuah ide gila muncul di benak Felk. Jika dunia luar sudah aman, Veldis tidak perlu mati menjadi sumber tenaga perisai. Berbekal nekat dan mantra yang ia dengar barusan, Felk menyelinap ke perbatasan desa. Ia merapalkan mantra tersebut, membuka celah kecil pada perisai, dan melompat keluar. Saat menoleh ke belakang, desa itu lenyap dari pandangan, berganti menjadi sebuah batu besar biasa, sebuah ilusi sempurna ciptaan dari Golnir. Felk tiba di sebuah kota yang ramai dan makmur. Ini adalah pertama kalinya seorang penduduk Golnir melihat dunia baru. Ia bertanya kepada siapa saja yang ditemuinya, termasuk kepada sosok dewa berwujud kuda Nil. Ia bertanya tentang keberadaan dewa primordial dan Golnir. Ternyata reaksi mereka mengejutkan. Tidak ada yang tahu siapakah itu Golnir. Mereka menertawakan Felk, menganggap dewa primordial hanyalah dongeng atau cerita pengantar tidur. Di perpustakaan kota, buku-buku sejarah tidak mencatat adanya Yggdrasil, Ragnarok, atau Gleipnir.
Sejarah yang Velk pelajari di desa dianggap tak lebih sebagai mitos belaka. Velk merasa gembira luar biasa. Logikanya sederhana. Jika tidak ada yang percaya mereka ada, berarti dewa primordial sudah punah. Ia merasa misinya kali ini sukses. Ia bisa pulang, mematikan perisai dan menyelamatkan nyawa dari Veldis, dan membiarkan desanya bebas menyebarkan sejarah yang asli. Dengan hati berbunga-bunga, Velk kembali ke batu besar yang menyembunyikan desanya, tanpa menyadari bahwa ia telah diikuti dari belakang. Lalu Velk merapalkan mantra pembuka gerbang. Dengan bahagia, Velk berkata, "Veldis, kita bisa memberitahu dunia kebenarannya." Saat itulah celah terbuka. Namun sebelum ia bisa melangkah masuk, sebuah sinar api menembus dadanya dari belakang. Velk ambruk, memuntahkan darah. Perisai desa mulai retak dan hancur. Di belakang Velk muncul 3 sosok yang mengerikan, yaitu dewa primordial berwujud Firaun, dewa bermata satu dengan perban, dan dewa bertelinga sayap. Mereka tidak punah. Para dewa primordial itu selama ini hanya bersembunyi saja. "Kami telah menunggu ribuan tahun untuk saat ini," ujar dewa yang mirip dengan Firaun. Ternyata para dewa primordial sengaja menghapus jejak eksistensi mereka sendiri dari sejarah dunia. Itu adalah taktik untuk memancing keluar sisa-sisa pengikut Golnir yang bersembunyi. Mereka menunggu hari di mana seseorang seperti Velk merasa aman dan membuka gerbang persembunyiannya. Darah menggenang di sekitar Velk. Ia menyadari kesalahan fatalnya. Kepolosannya telah menuntun para monster itu tepat ke depan pintu rumahnya. "Jangan salahkan dirimu, nak," ujar dewa bertelinga sayap dengan nada mengejek. "Berkat kau, dunia akan selamat dari sejarah yang salah itu." Saat Velk meregang nyawa, ketiga dewa primordial itu melangkah masuk ke desa yang kini tak terlindungi dan siap untuk membantai semua orang yang ada di dalamnya, lalu menghapus sejarah Golnir untuk selamanya. Saat ini Velk terbaring tak berdaya di tanah. Tubuhnya kaku, matanya dipenuhi air mata. Ia hanya bisa menyaksikan dengan horor saat ketiga dewa primordial membantai penduduk desa Golnir satu persatu. Ia mencengkram tanah, memohon dalam hati agar pembantaian itu berhenti. Namun Gungnir di lehernya mulai bersinar, menahannya tetap hidup di tengah kehancuran. Sementara itu, Saga berdiri terpaku di dekat kuil. Melihat perisai Jotun Spegel hancur, ia menyadari bahwa Veldis pasti telah tiada. Dewa primordial bertelinga sayap turun di hadapannya, mengejek bahwa kepunahan pengikut Golnir berakhir di sini. Dengan penuh amarah dan air mata, Saga mengutuk para dewa itu sebagai penipu yang menyembunyikan kebenaran, sama busuknya dengan para Yggdrasil. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lehernya ditebas. Saga pun tewas seketika. Di dalam rumah, dewa bersayap menemukan jasad dari Veldis yang telah hancur. Dadanya berlubang besar, bukti bahwa nyawanya habis tersedot saat perisai pelindung desa dihancurkan dengan paksa. Yakin bahwa semua pengikut Golnir telah musnah, ketiga dewa primordial itu memutuskan untuk menghapus jejak desa itu selamanya. Menggunakan sisa tenaga terakhir mereka, para dewa primordial melepaskan sihir api Freyzorn, mengubah desa yang damai itu menjadi kawah lahar yang panas. Saat tubuh mereka sendiri mulai retak karena usia dan kelelahan, mereka bersiap mati dengan tenang. Namun dewa primordial yang diperban melihat sesuatu yang mustahil. Velk masih hidup. Cahaya dari kalung Gungnir melindunginya dari ledakan dahsyat itu. Bahkan kekuatan dari Gungnir menyembuhkan luka-lukanya. Para dewa primordial mencoba menyerang Velk untuk terakhir kalinya, tetapi tubuh mereka hancur menjadi debu sebelum serangan itu sampai kepada Velk. Mereka pun mati dengan penyesalan.
menyadari bahwa mereka gagal membunuh satu-satunya saksi mata yang tersisa. Selanjutnya, Felk terbangun di tepi kawah raksasa, menyadari bahwa tindakan penyelamatannya justru memancing para pembunuh ke desanya. Felk berteriak dalam keputusasaan. Niat baiknya untuk membebaskan Veldis justru menjadi penyebab kematian semua orang yang dicintainya. Dihantui rasa bersalah, Felk mengembara ke seluruh penjuru Valhalla. Dengan pakaian lusuh, ia berpidato di jalanan kota-kota para dewa, menceritakan tentang desa Golnir, lalu tentang sejarah yang dihapus, serta kekejaman para dewa primordial. Namun tidak ada yang percaya kepadanya. Para dewa di kota-kota makmur itu malah menertawakannya, melemparinya dengan batu, dan menganggap Felk sebagai orang gila. Hati Felk perlahan menjadi kosong dan gelap. Bertahun-tahun berlalu, Felk yang kini telah tua dan berantakan berjalan di bawah hujan yang sangat deras. Ia tak sengaja ditabrak oleh dua dewi muda yang sedang bermain. Saat Felk meracau tentang sejarah yang harus diselamatkan, dewi-dewi kecil itu hanya bertanya dengan polos, "Kamu ini dewa apa?" "Kami tidak merasakan kekuatan darimu," ucap para dewi-dewi itu. Dan mereka pun mengejek Felk sebagai dewa yang gagal. Lalu mereka pun berlalu pergi. Ejekan itu menjadi sebuah titik balik. Felk tertawa. Sebuah tawa yang menyedihkan, yang kemudian berubah menjadi tawa kegilaan yang mengerikan. Ia pun sadar bagi dunia ini, kenangan indah dan senyuman teman-temannya di desa dianggap tidak pernah ada. Rasa putus asanya berubah menjadi sebuah ambisi gelap. Dengan menggenggam Gungnir, Felk membuang namanya. Ia bersumpah akan menjadi dewa kegilaan dan kemurkaan. Jika dunia menolak kebenaran masa lalunya, maka ia akan menghapus dunia ini hingga kembali menjadi ketiadaan. Felk yang kini menyebut dirinya sebagai dewa tanpa nama, memulai perjalanan baru. Ia mengumpulkan pengetahuan terlarang, menemukan buku Golnir yang utuh, dan mendapatkan pedang sihir Gram. Seolah dituntun oleh takdir, ia memanipulasi segalanya, hingga akhirnya ia dikenal sebagai dewa tertinggi yang ditakuti oleh semua orang, yaitu Odin. Di masa kini, Odin berdiri menghadapi Sakata Kintoki. Sambil tersenyum dingin, Odin berkata bahwa sudah terlambat untuk menghentikannya. Ia pun merapalkan mantra kuno, memunculkan tulisan rune pada Gungnir, dan melemparkannya. Kintoki berhasil menangkis tombak itu dengan kapaknya. Lalu Kintoki mencoba menyerang balik, namun ia tidak sadar akan sifat asli senjata itu. Menurut legenda, Gungnir adalah tombak yang tidak akan pernah meleset. Tombak itu berputar di udara, berbalik arah, dan menusuk pinggang Kintoki dari belakang. Darah menyembur. Tombak itu kembali ke tangan Odin. Dengan senyum sinis, Odin meminta maaf. Bukan karena ia menyesal, tetapi sebagai formalitas sebelum ia mengakhiri seluruh sejarah dunia ini, memenuhi sumpah yang ia buat dalam kegilaannya bertahun-tahun lalu.